Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf, mohon izin kita belajar bersama-sama. Terima kasih kesempatannya Pak Budi, Bupar, Pak Hir juga, dan Pak Arman. Ini kesalahan pertama ya. Oke Bapak Ibu, kami mencoba untuk mempresentasikan, ini punya teman-teman dari Kecamatan Madukara. Saya hanya disuruh untuk membacakan begitu. Ini sudah luar biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami kemarin dapat soal IPA, tapi untuk kelas 6 sehingga masih menggunakan kurikulum 2013. Digeser Bu. Nah, yang pertama KD-nya 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian materi pokoknya perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian indikator soalnya kami membuat ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Yang pertama yang saya blok warna hijau itu disajikan beberapa gambar tumbuhan. Peserta dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakannya. Itu memang kami coba untuk membuat paralel ya. Jadi satu indikator dibuat 5 tipe soal yang berbeda, yang insya Allah mungkin bobotnya sama, tidak terlalu jauh. Itu bentuknya pilihan ganda kompleks, benar salah, menjodohkan, urean. Tuh. Kemudian yang kedua, 3, 4, dan 5 itu sudah kami buat yang spesifik untuk hanya satu tipe saja. Oke, ada yang mau dikritisi Bapak Ibu indikatornya? Belum ya? Awas loh Mas Rudi. Oke, baik. Jadi disajikan beberapa gambar tumbuhan, peserta dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakannya. Otomatis nanti yang muncul adalah gambar tumbuhan. Digeser Bu, kita lihat soalnya. Nah ini masih dalam kartu soal. Geser sedikit Bu, naik ya. Identitas sudah, nggak perlu dibahas. Turun ya. Lagi. Nah, udah Bu. Disajikan beberapa gambar ya. Kalau beberapa gambar berarti bebas ya. Jadi ya beberapa, tidak ada batasan. Tidak harus 1, 2, pokoknya malah nggak boleh 1. Lebih dari 1, bisa 3, 4 dan seterusnya. Karena beberapa. Nah kami sediakan 4. Berdasarkan gambar tersebut, tanaman yang berkembang dengan cara vegetatif ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, yang pertama itu gambar jahe, kemudian kedua cabai, yang ketiga jagung, kemudian yang keempat adalah suplir. Karena ini memang kita masih umum ya, jadi belum ke vegetatif nanti secara alami atau buatan. Ini umum masih ke vegetatif, karena nanti perbandingannya vegetatif dan generatif. Begitu ya Bapak Ibu? Ada yang dikomentari? Jangan gitulah. Nah, oke. Kemudian ini masih indikator yang sama. Kita buat untuk pilihan ganda yang kompleks. Nah, berdasarkan gambar tersebut berilah tanda centang pada 3 tanaman yang berkembang biak dengan cara generatif. Jadi indikatornya masih sama ya dengan yang tadi di atas, tapi bentuk soalnya kita beda. Sebetulnya untuk centangnya 3 tanaman itu nanti kita juga bisa tidak 3, mungkin kita tidak usah tulis 3, tapi terserah nanti siswa mau menyentang berapa, itu juga boleh. Tapi kita batasi misalkan yang dicentang 3. Kalau misalkan berdasarkan gambar tersebut berilah tanda centang boleh lebih dari 1 misalkan ya, lebih dari 1 berarti bebas nanti mau mencentang berapa. Kan kita sudah punya kuncinya. Kalau misalkan yang di situ ada benar 3 berarti nanti dia nyentangnya berapa. Kalau misalnya nyentang 4 yang kemarin disalahkan seperti yang kesepakatan kemarin ya. Nah, karena kelebihan. Ini yang kedua. Yang ketiga Bu, masih indikator yang sama. Ini soal tipenya adalah menjodohkan. Nah, hubungkan dengan garis nama tumbuhan dengan cara perkembangbiakan yang tepat.
Nah, tinggal menghubung-hubungkan saja. Nama tumbuhan, maksudnya bukan nama tumbuhan, kesalahan kedua, gambar tumbuhan ya, karena di sana tidak ada namanya. Gambar tumbuhan, kemudian nanti cara perkembangbiakannya. Itu kuncinya ada di sebelah kanan, sebelah kiri ya, di sini. Terus tuh, oke, ini yang masih indikator yang sama untuk tipe soal yang benar salah. Ya. Ada pernyataan gambar tadi jahe berkembang biak dengan membiakar. Terus 1 sampai 5, kemudian pernyataan itu benar atau salah. Oke, terus ini yang tipe urean. Masih indikator yang sama untuk tipe urean. Berdasarkan gambar tersebut, jelaskan perbedaan cara perkembangbiakannya. Karena tadi kan indikatornya kan disajikan gambar. Maka harus walaupun urean harus ada gambarnya. Oke, itu yang satu indikator kita buat 5 tipe soal. Kemudian ini untuk yang indikator nomor 2 disajikan tabel. Tabel itu termasuk ilustrasi ya. Tabel, gambar, kemudian cerita, itu namanya stimulus. Disajikan tabel nama tumbuhan sudah dapat melakukan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Ini pilihan ganda biasa. Oke. Kemudian yang ketiga, tipe soal menjodohkan. Disajikan beberapa gambar hewan sudah mengelompokkan dalam cara perkembangbiakannya. Ya. Kemudian ini tipe benar salah. Tabel ya, tabel nama hewan. Tentang cara perkembangbiakannya, kemudian benar atau salah. Kemudian yang kelima adalah yang kemudian disajikan ilustrasi. Nah, ilustrasi sudah dapat menjelaskan ciri-ciri hewan berdasar cara perkembangannya dengan tepat. Nah, pada saat berkemah di hutan, Ahmad melihat tupai yang melompat dari pohon satu ke pohon lainnya. Setelah diperhatikan dengan teliti, kemudian Ahmad menyimpulkan bahwa hewan tersebut berkembang biak dengan cara beranak. Jelaskan apa yang menjadi dasar kesimpulan Ahmad. Ini jawabannya. Saya kira itu Bapak Ibu untuk yang kita presentasikan yang soal IPA. Silakan ada masukan, komentar dan sebagainya, boleh. Ayo 2 nanya 1, yang satu nanya. Oh ya, silakan bentar ya Pak ya. Mohon maaf ya kalau saya berkali-kali memberikan saran karena ini juga mengingatkan saya juga. Saya sih masih berkaitan dengan IYD. Untuk tadi kan selain huruf kapital dan tanda baca, tadi saya lihat di pemaparan soalnya itu tentang kata depan dan kata imbuhan, Bapak Ibu. Ya, kata depan contohnya apa saja? Tadi saya lihat di kata depan digunakan untuk menunjukkan tempat. Penulisannya dipisah atau digabung? Dipisah. Sedangkan imbuhan digabung. Itu menunjukkan kata kerja. Tadi saya melihat di atas ditumbuhi itu kelihatan tadi. Di atas tadi nomor berapa? Tadi juga ada tadi nomor 5 Pak. Nomor 5 ada tadi Bu. Yang kunci jawaban nomor 5. Tuh. Hewan ini memiliki daun telinga putih diperhatikan. Diperhatikan terus tadi ditumbuhi. Tadi yang kata depan ada yang seharusnya digabung tapi dipisah. Ada tadi terus ditunjukkan, kata dasarnya ditunjukkan itu tunjuk, tapi tadi kurang huruf K namanya. Tadi juga disimpulkan. Coba. Ditunjukkan. Ini kesalahan berapa Pak Sugeng? 4. Salahnya 4 ya. Terus, tadi nanti di dari atas. Kemudian tadi perkembangbiakan. Kata dasarnya berkembangbiak. Tadi ada yang ditulis digabung, ada yang ditulis dipisah. Berkembangbiak. Oke, terima kasih masukannya ya. Intinya yang penulisannya. Saya lebih memperhatikan ke IYD untuk mengingatkan diri saya sendiri dan untuk teman-teman karena
penulisan soal itu kan merupakan salah satu unsur yang itu juga harus diperhatikan. Untuk selebihnya, untuk bentuk soalnya, untuk saya sudah jelas begitu. Itu saja nih, mohon maaf teman-teman, mengingatkan kita semua. Terima kasih masukan yang sangat berharga ya. Ini kesalahan melengkapi kesalahan yang kelima. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darlina dari Kecamatan Kalibening. Ini sekedar sharing ya Pak. Untuk soal benar salah itu optionnya tadi apa tidak terlalu banyak ya Pak? Bukankah kemarin disebutkan jika untuk kelas rendah itu 2 option dan untuk kelas tinggi 3 option. Itu berkaitan dengan penskoran Pak. Ada 3 pernyataan atau 3 kalimat. Dari sepuluh Ya, sekian. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Oke, sebetulnya ya apa ya, selera ya Bapak Ibu ya. Iya. Di sini memang kami mengambilkan 5 ini supaya materi yang memang kita masukkan ke dalam soal itu semuanya tercover, sebetulnya gitu. Tapi kalau misalkan hanya diambil 2 atau 3, itu pun tidak masalah sebetulnya, boleh saja. Tapi karena memang kami ingin agar materi yang ingin kita sampaikan di materi itu semuanya bisa tercover di situ, sehingga kita memberikan lebih dari 3. Oke. Intinya oke, nggak apa-apa kalau misalkan sudah kesepakatan bahwa untuk soal benar salah untuk kelas awal itu 2, kemudian untuk kelas tinggi misalkan 3, ya kenapa tidak ya, nanti kita sesuaikan seperti itu Bu. Terima kasih masukannya. Ji, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi silakan. Oh ya, ngajak mula Bu. Dan Purwanegara, saya mau bertanya Pak, terkait masih sambungannya tadi dari Kecamatan Pandanarum ya. Kalau yang tadi kan masnya kan dalam satu paragraf itu kan nggak pakai lainnya karena katanya yang nomor 5 urean. Nah, kalau kata Mas ya Mas dari Pandanarum itu kan dia beralasan kalau dalam nomor 5 itu tidak dibuat alennya karena langsung. Nah, kalau contohnya seperti ini disajikan ilustrasi bla 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 bla. Nah, itu pada saat berkemah sebaiknya itu alennya atau tidak. Di sini saya juga bingung seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali ya, menyambung lagi. Yang nomor 5 ini kan ilustrasi, nggih. Sebetulnya harusnya kan nomor 5 itu angkanya di depan pada gitu ya. 5 titik kemudian pada. Kalau itu sudah dijadikan konten soal, nggih. Seperti itu. Jadi 5 kemudian pada saat berkemah di hutan dan seterusnya. Itu sehingga tidak perlu pakai alinea karena itu adalah ilustrasi. Berbeda ketika yang kita simbol kita berikan di situ bukan semacam ini, tetapi misalnya paragraf pertama, kedua dan ketiga itu berarti pakainya alinea, ini seperti itu. Jadi karena ini adalah masuk dalam rangkaian soal, maka tidak pakai alinea. Karena kan sudah pokok soal dan apa ya namanya stemnya ya, pokok soalnya itu, sehingga tidak pakai alinea. Jadi berbeda kalau misalkan kita perhatikan paragraf berikut. Nah, itulah berarti alinea, paragraf, kemudian nanti paragraf berikutnya alinea lagi seperti itu. Itu penjelasan nanti Pak Budi, pakarnya untuk yang bahasa Indonesia. Nanti disampaikan Pak Budi. Kalau saya jawabnya seperti itu. Oke. Mungkin banyak salahnya nanti Bu Budi yang untuk menjelaskan. Oke. Gitu ya. Tepuk tangan dulu lah. Terima kasih. Saya tidak akan mengomentari Pak Sugeng sama Gus Kota tidak bisa mendahului. Tapi tidak yang lainnya. Itu tadi memang penjelasannya untuk menjawab atau tidak seperti itu. Kalau ditambahi misalnya ini kan baru rencana soal. Kalau sudah di soal itu misalnya perhatikan
penggalan paragraf juga ini, misalnya itu menjorok. Paragraf bisa 1 bisa 2. Tapi kalau langsung soal itu menjadi deskripsi, tidak perlu menjorok. Itu. Kemudian menambah saja kata sifat dan atau kata gabung kalau sudah ditambahi awalan dan akhiran itu penulisannya digabung. Tanggung jawab ini bertanggung jawab, nah itu pasti bicaranya pertanggung jawaban, nah itu digandeng. Nah, baik dan baik-baik bisa ya. Tapi kalau misalnya sebaik-baiknya itu digandeng, senyak itu digandeng, misalnya. Nah, misalnya. Betul nggih Pak, hanya itu loh tambahannya. Ini Pak Sugeng akan juga menurut saya belum dituangkan dalam soal, ya masih di kartu soal kan nanti akan berubah. Saya belum bisa melihat yang matematika ya, ini ya, yang masih mana? Terima kasih kami ini dari kelompok Kecamatan Madukara. Masih banyak kesalahan ya, untuk nanti kami perbaiki, dan ini untuk proses pembelajaran kita bersama. Insya Allah tidak ada yang lebih baik, semuanya kita sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.